Halo, selamat pagi teman-teman kolektor saham dimanapun berada. Weekend kali ini kita akan membahas BBRI yang telah update laporan kuartal 4-nya minggu lalu, serta kembali diingatkan bahwa video ini bukan bermaksud ajakan membeli ataupun menjual. Ini hanya sebagai referensi di mana semoga bisa membantu teman-teman untuk memperkuat prinsip investasinya, bahkan membantu memudahkan teman-teman untuk mengambil keputusan. Semoga ya. Oke, Bank BRI turun dalam 11 bulan penuh sejak Maret tahun lalu. Bahkan harga berada di bawah harga 2019 ya saat ini. Apakah BBRI adalah Unilever selanjutnya? Melihat chart yang longsor begitu tajam, ditambah laporan keuangan yang jelek, apakah benar? Mari kita bahas dengan sederhana. Yang pertama, dari sisi valuasi, BBRI memang mendapatkan EPS yang sedikit di bawah ekspektasi para analis, termasuk saya juga. Saya bahkan memprediksi BBRI mendapatkan EPS sebesar Rp100 paling tidak. Lalu di kinerja kali ini PBV BBRI berada di 1,9. Itu termasuk jarang ya, karena BBRI biasa dihargai di 2 kali atau di atas 2, bahkan 2,5 gitu. Lalu dari PE ratio saat ini berada di 10 kali, bahkan kemarin sempat menyentuh di 9 kali ketika harga di 3.800. Ini menarik ya, dari sisi valuasi sangat menarik menurut saya, karena ini jarang terjadi ya, walaupun diiringi dengan kinerja yang stagnan. Bahkan itu kita bisa sama-sama lihat bahwa EPS mengalami penurunan. Namun pasti ada sesuatu alasan dibaliknya, karena saya percaya dengan Bapak Sunarso ya, sebagai Dirut BRI itu mempunyai strategi-strategi yang cukup bisa diandalkan dan sangat bisa dipercayai. Lanjut, dari sisi profitabilitas, BBRI memang mengalami sedikit penurunan earning ya, tipis. Namun setelah membaca laporan keuangan dan penjelasan dari manajemen, memang BBRI mengalami penurunan kinerja dari sisi earning. Tapi itu adalah salah satu bagian dari strategi yang dilakukan manajemen. Kita bisa lihat di sini ROE hanya tumbuh tipis. Begitu juga yang lain. Net profit margin juga menurun menjadi 21%. Namun saya telah membaca itu ada dari penjelasan manajemen bahwa penurunan earning kali ini adalah memiliki alasan, yaitu di mana di situasi saat ini BBRI mencoba untuk bertahan atau meminimalisir risiko kredit dengan tetap meningkatkan penyaluran kredit, namun mengurangi porsi dengan tidak banyak ya, tapi tetap dikurangi porsi dari sektor UMKM atau dari sektor mikronya, dipindahkan ke sektor korporasi, di mana itu adalah sektornya BBNI ya. Di mana kita tahu sektor korporasi adalah kredit dengan bunga yang tidak semenarik di sektor UMKM atau sektor mikro, namun memiliki risiko kredit yang jauh lebih rendah, karena itu akan berdampak kepada NPL
seperti yang kita lihat di laporan keuangan, NPL BBRI mengalami penurunan yang sangat baik sudah di 2 kuartal terakhir. Lanjut, dari sisi growth, seperti yang sudah kita singgung tadi, BBRI tetap meningkatkan penyaluran kredit, namun kali ini peningkatan tersebut ditujukan kepada segmen korporasi demi menjalankan strategi yang sudah direncanakan di awal tahun, bahkan dari tahun lalu, untuk menurunkan kualitas risiko kredit. Di sini saya walaupun sedikit kecewa dengan penurunan earning yang secara keseluruhan, namun saya mengapresiasi strategi yang dilakukan manajemen demi mempertahankan kinerja BBRI. Itu menurut saya sudah berhasil dalam beberapa bulan atau beberapa kuartal terakhir. Kita melihat BBRI mampu mempertahankan kinerjanya, tidak menurun drastis pendapatannya, bahkan penyaluran kredit tetap meningkat, dan pendapatan dari non bunga juga sedikit lebih baik ya di kuartal terakhir 2024 tersebut. NIM dari BRI juga terpengaruh ya dari strategi tersebut. Namun saya sangat menyetujui dan sangat mendukung strategi yang dilakukan manajemen, karena itu adalah semua demi mempertahankan kinerja BBRI. Lanjut, dari sisi dividen, tentu dengan penurunan harga yang begitu tajam, namun kinerja yang mampu dipertahankan oleh manajemen membuat suatu peluang tercipta, yaitu dividen yield yang akan kita terima sebagai pemegang saham jauh lebih besar. Jangan terpengaruh dari pemberitaan yang beredar. Intinya dari sisi dividen saya approve, dan ini sangat menarik ya, akan sangat besar, karena 204 yang dijadikan fear oleh teman-teman media lain itu bukannya menurun ya sebenarnya, karena interim yang dibagikan kemarin itu lebih besar dari biasanya. Jadi jika digabungkan dividen full year 2024 itu meningkat dari 320 atau 319 rupiah menjadi 339 rupiah per lembar saham. Oke, lanjut. Dari sisi lembar saham kita sudah menyinggung semuanya tadi ya. EPS stagnan, revenue naik, namun pendapatan laba bersihnya turun. Book value juga sedikit mengalami penurunan. Itu biasa karena kinerja sekarang memang bisa dikatakan adalah penurunan juga itu ya. Stagnan adalah penurunan, artinya secara tidak langsung kita masih toleransi ya. Lanjut, dari sisi harga, ini sangat menarik. Di harga saat ini adalah bahkan di bawah harga rata-rata di tahun 2019. Saya approve, ini tidak perlu dikomentari karena memang sudah turun sangat tajam, sangat jauh, sangat dalam. Kita akan mencoba merangkum Bank BRI di situasi sekarang, di harga sekarang, dan di kondisi sekarang. Apakah worth it untuk diinvestasi? Dari sisi valuasi sangat oke. Dari sisi profitabilitas sebenarnya juga baik, karena walaupun ada penurunan atau stagnan, namun itu bagian dari strategi demi menjaga kinerja BBRI. Dari sisi growth memang stagnan kali ini untuk sisi pertumbuhan memang
tidak hanya terjadi kali ini ya, maksudnya sudah di beberapa waktu terakhir, itu membuat BBRI juga tidak bisa kita berikan ekspektasi lagi untuk tumbuh yang signifikan, kecuali ekonomi Indonesia mampu bertumbuh kisaran 7-8%. Mungkin di sana kita memungkinkan untuk berekspektasi BBRI tumbuh di sisi growth-nya. Tapi untuk saat ini kita tidak lebih bijak untuk tidak menuntut pertumbuhan yang signifikan, karena untuk bertahan saja di kondisi sekarang sudah sangat hebat. Memiliki strategi yang kita sebutkan tadi juga sudah sangat memuaskan, manajemen sangat baik. Lalu dari sisi dividen sangat menarik, karena dividen bahkan dividen tahun besar tahun depan akan lebih besar, jika harga lanjut turun lebih dalam lagi ke 3.000 misalnya, bisa di atas 10% yield itu jadinya per tahun ya. Oke, approve. Lalu dari sisi lembar saham dan harga juga tidak ada masalah. Bahkan dari sisi harga sangat menarik ya. Oke, kita sampai pada kesimpulan akhir. Harga wajar atau harga terbaik masuk di saham ini dan mengkoleksinya tentunya. Jika kita menargetkan yield di atas 8,5%, dan itu adalah standar yang cukup bagus dan tinggi ya untuk ukuran BBRI. Itu kita butuh minimal harga di 4.000. Semakin rendah harga, semakin besar yield yang didapatkan. Dan dari harga tersebut juga memiliki upside. Jika BBRI mampu kembali ke 6.000 saja, itu sudah 60% capital gain. Itu sangat menarik ya untuk emiten sebesar BBRI ini, dengan EPS yang stagnan di 396, 397, dan PE ratio yang stabil di 80-85%. Ini sangat memungkinkan ya, dan sangat ringan bagi BRI karena manajemen sudah memiliki kecukupan modal yang sangat amat cukup. Bahkan Pak Sunarso telah menyatakan bahwa dalam 5 tahun ke depan BBRI tidak butuh tambahan modal dan laba bersih siap. Bahkan jika harus 100% pun mereka siap. Mereka juga mengusulkan untuk membagi tiap triwulan. Semoga saja ya, itu akan akan menarik karena memperkuat likuiditas kita sebagai pemegang saham. Lalu terakhir, pesan dari kami khususnya untuk teman-teman, baca kembali dan analisa kembali. Video ini hanya untuk referensi, bukan rekomendasi ya. Dan harapan kami untuk BBRI, semoga dengan terus membaiknya atau menurunnya suku bunga dan tabungan CKPN yang sudah disiapkan oleh manajemen sudah sangat cukup. Semoga di tahun ini atau tahun-tahun selanjutnya BBRI bisa memaksimalkan laba bersih kepada earning per share yang tentu akan menguntungkan kita semua ya. Semoga tidak ada lagi beban yang memberatkan laba perusahaan ini seperti CKPN. Ya, semoga Indonesia ke depan lebih baik, BBRI juga tentunya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selalu ingat, kolektor selalu bisa melihat suatu nilai yang tidak dilihat oleh orang lain. Sampai jumpa.